Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, apa kabar? Bunda doakan kalian selalu sehat walafiat. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita kembali lagi belajar SKI. Kita masuk ke pembelajaran 5 tentang akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, Bunda akan mereview sedikit tentang pelajaran sebelumnya, yaitu tentang Fathu Mekah. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari latar belakang Fathu Mekah sampai kemenangan Islam dan kaum muslimin di peristiwa Fathu Mekah. Nah, setelah peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah menetap kurang lebih 2 bulan, kemudian beliau kembali lagi ke Madinah. Saat di Madinah, beliau dibantu oleh para sahabat untuk mendakwahkan agama Islam sampai akhir hayatnya. Kapan Bunda Nabi SAW wafat? Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di Madinah. Lalu, apa saja peristiwa sebelum Rasul wafat, Bunda? Nah, Bunda mau jelaskan di sini, peristiwa yang terjadi saat itu adalah peristiwa yang menandakan dakwah Nabi Muhammad SAW sudah di penghujung atau sudah selesai. Jadi peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa-peristiwa terakhir sebelum wafatnya Nabi Muhammad. Oke, yang pertama itu terjadinya Haji Wada. Haji Wada itu adalah haji yang terakhir. Kemudian yang kedua terjadinya khutbah wada. Khutbah wada itu adalah khutbah yang terakhir yang disampaikan Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah turun wahyu terakhir, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 3. Maka dari itu kita bahas sama-sama ya satu persatu. Yang pertama adalah Haji Wada atau haji perpisahan. Nabi SAW pada tahun 10 Hijriah, Nabi berkeinginan melaksanakan ibadah haji bersama umat muslim ke Mekah. Setelah berdialog dengan para sahabat, beliau memutuskan untuk bersama-sama dengan para sahabat dan umat muslim berangkat ke Mekah untuk ibadah haji pada tanggal 25 Zulqa'dah, yaitu bertepatan pada tahun 10 Hijriah dengan jumlah 100.000 umat Islam. Haji Wada dilaksanakan pada bulan Zulqa'dah tahun 10 Hijriah. Yang kedua adalah khutbah wada atau pesan terakhir. Nabi SAW setelah melakukan rangkaian ibadah haji, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah bersama para sahabat dan umat muslim lainnya menuju Padang Arafah untuk memberikan khutbah wada atau khutbah yang terakhir disampaikan oleh Nabi SAW. Dalam khutbah beliau berpesan kepada para sahabat dan seluruh umat Islam untuk taat beragama dan menyampaikan pesan-pesan lainnya yang kalian bisa lihat di halaman 51 buku paket. Nah, pada saat ini banyak sahabat dan umat Islam yang menangis, khususnya Abu Bakar. Ia menangkap sinyal bahwa ini adalah pesan terakhir yang disampaikan Rasulullah dalam dakwahnya. Ia menangkap bahwa ini adalah akhir dari dakwah Rasulullah. Peristiwa terakhir yang terjadi saat akhir hayat Nabi Muhammad ialah turunnya wahyu terakhir. Nabi SAW saat khutbah wada, beliau membacakan wahyu terakhir yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang berisi, "Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu." Quran surah Al-Maidah ayat 3. Kata aku pada ayat ini, yang dimaksud kata aku dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bukan Rasulullah. Nah,
Wahyu ini meneguhkan bahwa agama Islam telah disempurnakan oleh Allah kepada umat hamba-hambanya, kepada umat Nabi Muhammad, serta tugas-tugas kenabian Nabi Muhammad hampir selesai. Nah, setelah Rasulullah membacakan ayat tersebut, semakin banyak sahabat dan umat Islam yang menangis, karena ini menandakan tidak lama lagi Rasulullah akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melaksanakan haji wada, Rasulullah kembali ke Madinah bersama pasukan umat muslim dan para sahabat. Kemudian setelah 1 tahun setelahnya, kondisi fisik Rasulullah melemah. Ia jatuh sakit dan dirawat oleh istrinya Aisyah radhiyallahu an. Nah, setelah beberapa hari jatuh sakit, Rasulullah SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di kamar Aisyah, tempat ia dirawat. Beliau dimakamkan sesuai dengan wasiatnya. Wafatnya Rasulullah SAW ditanggapi kesedihan luar biasa oleh umat Islam dan para sahabat. Contohnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah pihak yang paling tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Hingga suatu ketika Abu Bakar keluar dari kamar tempat jenazah Rasulullah SAW untuk menyadarkan umat Islam dengan berkata, "Saudara-saudaraku, barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah meninggal. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah selalu ada, selalu hidup, dan tak pernah mati." Kemudian Abu Bakar membaca surah Al-Imran ayat 144. Mendengar perkataan Abu Bakar, umat muslim dan Umar bin Khattab baru percaya jika Rasulullah telah wafat. Umar bin Khattab pun luluh dan dapat menerima wafatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdakwah selama 23 tahun dan mengajarkan agama Islam kepada umat manusia. Al-Quran dan hadis adalah warisan beliau kepada umat Islam. Kita sebagai umatnya, kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempelajari pelajaran kelima SKI tentang akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, anak-anak silakan mengerjakan tugas yang telah Bunda berikan ya. Bunda tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari bersama menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.